Setelah materi yang saya berikan, kalian harus tahu bahwa sejarah adalah perjalanan bangsa kita. Kalian harus memahaminya, bukan hanya mempelajarinya. Terkadang aku merasa sejarah itu sangat membosankan. Justru dari sejarah kita tahu arti perjuangan. Iya, Dir, tanpa sejarah kita gak akan hidup bebas. Untuk tugas kalian saya minta untuk membuat drama sejarah ya. Baik, Bu. Baik, untuk syarat-syarat yang harus ada pada dramanya nanti akan saya kirim ke grup kelas. Sekarang kalian bisa beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya istirahat. It's time to have break. Esa, ayo kita ke kantin. Ayo. Dio, ayo kita ke kantin. Gak dulu deh, aku masih kenyang. Nanti aja, nanti aku nyusul. Oke, yaudah. Ya, dadah. Dadah. Andai aku bisa langsung lihat ke masa lalu. Pada akhir abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan pelayaran jauh untuk mencari sumber rempah-rempah. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada sangat dibutuhkan di Eropa sebagai bumbu masakan dan obat-obatan. Wilayah Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbaik, sehingga banyak bangsa Eropa datang ke daerah ini untuk berdagang. Bangsa Belanda termasuk salah satu bangsa yang datang ke Nusantara untuk memperkuat kegiatan berdagang mereka. Pada tahun 1602, Belanda membentuk sebuah perusahaan dagang besar bernama Verenigde Oostindische Compagnie atau disingkat VOC. Perusahaan ini didirikan oleh pemerintah Belanda dan diberi berbagai hak istimewa, seperti hak monopoli perdagangan, hak mencetak uang, hak membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan setempat, bahkan hak membentuk tentara sendiri. Setelah didirikan, VOC mulai mengirim banyak kapal ke Nusantara untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Mereka datang ke beberapa daerah penting seperti Maluku yang terkenal sebagai penghasil cengkeh dan pala, serta Banten yang merupakan pusat perdagangan lada. Awalnya VOC hanya berdagang dengan penduduk dan para pedagang setempat. Namun, lama-kelamaan VOC berusaha menguasai perdagangan tersebut agar tidak ada bangsa lain yang ikut berdagang. VOC kemudian memperkuat kekuasaannya dengan membangun benteng-benteng dan menjalin perjanjian dengan para raja di berbagai wilayah. Pada tahun 1619, VOC berhasil merebut dan menguasai wilayah Batavia yang sebelumnya bernama Jayakarta. Batavia kemudian dijadikan pusat pemerintahan dan perdagangan VOC di Asia. Untuk mempertahankan monopoli perdagangan rempah-rempah, VOC sering melakukan berbagai tindakan keras terhadap rakyat. Mereka memaksa rakyat menjual rempah-rempah hanya kepada VOC dengan harga yang sangat murah. Bahkan, di beberapa daerah seperti Maluku, VOC melakukan penebangan pohon rempah-rempah yang disebut ekstirpasi, agar jumlah rempah tidak terlalu banyak dan harga tetap tinggi. Kedatangan VOC membawa dampak besar bagi masyarakat Nusantara. Di satu sisi, kegiatan perdagangan semakin ramai dan beberapa daerah berkembang menjadi pusat perdagangan. Namun, di sisi lain, banyak rakyat yang menderita karena monopoli perdagangan pajak yang berat, serta penindasan yang dilakukan oleh VOC. Pada akhirnya, kekuatan VOC semakin melemah karena korupsi, biaya perang yang besar, dan banyaknya hutang. Perusahaan ini akhirnya dibubarkan pada tahun 1799 dan seluruh wilayah kekuasaannya di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang melakukan propaganda gerakan 3A yang berisi semboyan Jepang sebagai cahaya Asia, pemimpin Asia, dan pelindung Asia. Propaganda ini membuat sebagian rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang akan membantu bangsa Asia. Untuk meyakinkan rakyat, Jepang menyerang Belanda dan berhasil merebut pangkalan udara di Kalijati. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang melalui perundingan yang diwakili oleh Hinterpoorten dan
Jarda van Starkenborn Stachauer, sedangkan Jepang diwakili oleh Hitoshi Imamura. Setelah menguasai Indonesia, Jepang melakukan propaganda melalui radio dan mengizinkan pengibaran bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun kenyataannya rakyat mengalami penderitaan. Jepang memaksa rakyat menjadi romusa, tenaga kerja paksa, untuk melakukan pekerjaan berat sehingga banyak yang sakit, meninggal, atau tidak kembali. Selain itu, tentara Jepang sering mengambil makanan milik rakyat tanpa membayar sehingga menyebabkan kelaparan. Banyak perempuan Indonesia juga dijadikan jukun Ianfu, wanita penghibur bagi tentara Jepang. Akibat penderitaan tersebut, rakyat Indonesia mulai melakukan berbagai perlawanan di beberapa daerah. Pada akhir Perang Dunia II, Jepang mengalami kekalahan setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah pada 15 Agustus 1945, yang menandai berakhirnya perang dan membuka jalan bagi Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Ternyata kita sudah sampai di wilayah yang katanya beragam rempah-rempah. Iya Tuan, kita sudah sampai di Nusantara, tempat yang memiliki banyak rempah-rempah. Seperti di sebelah sana, ada yang menjual rempah. Ayo kita ke sana. Baik Tuan. Beli rempahnya. Apa kalian menjual rempah? Benar Tuan, di sini harganya paling murah dari pedagang yang lain. Saya beli semua, berapa totalnya? Rp400 Tuan. Kira-kira apakah Malaka jauh dari sini? Tidak jauh Tuan. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Sama-sama Tuan, ini. Kami datang ke Nusantara untuk menguasai perdagangan. Rempah-rempah ini milik kami sekarang. Siapa melawan akan dihukum. Jadi ini awal penjajahan. Cepat bekerja, jangan malas-malasan. Tanah kami diambil. Kami dipaksa bekerja. Bahkan mereka yang lemah pun harus ditindas seperti ini. Pada tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia. Kebijakan ini diperkenalkan oleh Johannes van den Busch saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal di wilayah Hindia Belanda. Sistem ini dibuat untuk mengisi kembali kas pemerintah Belanda yang kosong setelah berbagai peperangan. Dalam sistem tanam paksa, rakyat diwajibkan menanam tanaman tertentu yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. Tanaman tersebut biasanya memiliki nilai jual tinggi di pasar Eropa, seperti kopi, tebu, nila, teh, dan tembakau. Sebagian tanah milik rakyat harus digunakan untuk menanam tanaman tersebut, dan hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Pelaksanaan tanam paksa membuat kehidupan rakyat sangat menderita. Banyak petani harus bekerja tanpa mendapatkan upah yang layak. Bahkan, ada beberapa daerah yang mengalami kelaparan karena lahan untuk menanam padi berkurang. Selain itu, rakyat juga dipaksa bekerja melebihi kemampuan mereka. Walaupun memberikan keuntungan besar bagi pemerintah Belanda, sistem tanam paksa menimbulkan banyak kritik. Salah satu tokoh yang mengkritik kebijakan ini adalah Eduard Dos Dekker melalui bukunya Max Havelaar. Buku tersebut membuka mata dunia tentang penderitaan rakyat di Hindia Belanda. Akhirnya, karena banyaknya kritik dan penderitaan rakyat, sistem tanam paksa secara bertahap mulai dihapuskan pada akhir abad ke-19. Peristiwa ini menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Kami menanam padi bukan untuk kami sendiri. Perut kami lapar tetapi dipaksa bekerja. Ini sangat menyiksa. Lalu bagaimana kalian bertahan? Dengan harapan untuk kemerdekaan. Pergerakan nasional di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20 ketika rakyat mulai menyadari pentingnya persatuan untuk melawan penjajahan. Kesadaran ini muncul karena penderitaan yang dialami masyarakat selama masa penjajahan serta munculnya golongan terpelajar akibat adanya pendidikan. Mereka kemudian mulai membentuk organisasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu organisasi yang menandai lahirnya pergerakan nasional adalah Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Tovia seperti Dr. Sutomo.
Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanggal berdirinya Budi Utomo kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selain itu, berbagai organisasi pergerakan lainnya seperti Syarikat Islam yang dipimpin oleh HOS, Cokro Aminoto, serta Indische Partij yang didirikan oleh Dousdekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Organisasi-organisasi ini dimulai menumbuhkan semangat persatuan dan perjuangan melawan penjajah. Puncak semangat persatuan pada para pemuda terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dalam peristiwa tersebut, para pemuda dari berbagai daerah berikrar untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Pergerakan nasional terus berkembang hingga akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menuju perjuangan yang lebih besar untuk mencapai kemerdekaan. Semangat persatuan, nasionalisme, dan perjuangan dari masa pergerakan nasional menjadi salah satu dasar penting lahirnya Indonesia merdeka. Dengan didirikannya organisasi ini, semoga banyak orang berpikir lebih terbuka. Kita harus bisa menaklukkan para penghancur, tidak dengan kekuatan, tapi juga dengan pikiran dan semangat yang matang. Setuju, mereka bisa menindas kita karena mereka mengira kita tidak berpemikiran luas. Kita harus bersatu, pendidikan dan persatuan adalah kekuatan. Kita lawan penjajahan dengan pikiran dan semangat. Benar. Ternyata perjuangan tidak harus selalu dengan senjata. Benar, persatuan adalah kunci. Tiada hasil yang mengecewakan dari usaha yang dilakukan. Pada awal tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia II. Kedatangan Jepang awalnya disambut oleh sebagian rakyat Indonesia karena mereka mengaku sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun, kenyataannya, Jepang justru melakukan penjajahan yang sangat keras. Selama masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami banyak penderitaan. Jepang memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga rakyat untuk kepentingan perang mereka. Banyak rakyat dipaksa bekerja sebagai romusa, yaitu kerja paksa untuk membangun jalan, rel kereta, dan benteng pertahanan. Kehidupan rakyat menjadi sangat sulit karena kekurangan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Selain itu, Jepang juga mengatur kehidupan masyarakat dengan sangat ketat. Mereka membentuk berbagai organisasi seperti Seinenda, Keibodan, dan PETA untuk melatih pemuda Indonesia agar membantu kepentingan militer Jepang. Walaupun begitu, organisasi-organisasi ini secara tidak langsung menumbuhkan semangat nasionalisme dan melatih rakyat Indonesia dalam bidang militer. Memasuki tahun 1944 sampai 1945, keadaan Jepang mulai melemah dalam Perang Dunia II. Pasukan sekutu terus menyerang dan merebut wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang. Kekalahan demi kekalahan membuat kekuatan Jepang semakin berkurang. Mulai hari ini, kalian harus bekerja untuk Jepang. Siapa menolak akan dihukum. Kami sudah bekerja siang dan malam, tubuh kami sudah tidak kuat lagi. Diam! Kalian harus berkorban untuk Asia Raya. Anakku dibawa kerja paksa. Sudah berbulan-bulan ia tidak kembali. Apakah dia masih hidup? Diam, jangan banyak tanya. Kalian semua menderita. Padahal penjajahan yang satu baru pergi. Datang penjajahan yang lain. Kami dipaksa membangun jalan dan rel kereta tanpa makan cukup, tanpa istirahat. Kami ingin Jepang membebaskan kami, ternyata malah ditindas. Tapi di hati kami, harapan merdeka tidak akan pernah basah. Tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada sidang BPU PKI di hari kedua, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat sebuah rumusan. Hari ini kita akan melanjutkan sidang kemarin karena kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan dari maka dari itu laporan hasil kemarin akan saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian, rapat kemarin telah mendapat keputusan dasar negara dari Benyamin. Akan tetapi poin yang beri ketuhanan itu masih mengandalkan kita. Akan tetapi yang beri ketuhanan itu masih mengandalkan kita. Indonesia ini mayoritas agama Islam. Saya akan menyampaikan keputusan dasar negara yang pertama, kesatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan rakyat sebagian, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan. Baik, apakah ada pendapat lain? Jika tidak ada, pendapat akan dilanjutkan besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang BPU PKI dilanjutkan pada hari ketiga yang artinya tepat pada tanggal 1 Juni 1945 dan Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, sekarang kita masih sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Yang sejak kelompok bersatu kepada kelompoknya masing-masing, saya akan mengusulkan rumus dasar negara yang berikut yang saya beri nama Pancasila, yang berarti 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Manfaat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan bangsa, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya manusia yang bertuhan. Tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja yang sangat universal dan bisa diterima di semua kalangan. Masyarakat segala rakyat yang mencapai masing-masing agama yang saya beri nama Pancasila dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah BPU PKI dibubarkan, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk mempersiapkan langkah terakhir menuju kemerdekaan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, ada apa ini? Loh, mau dibawa kemana ini? Sudah ikut saja. Cepat duduk. Bu Hatta, ada apa ini? Cepat bawa dia. Bawa kemana ini? Sudah ikuti kami. Duduk cepat. maaf Bung dan Bu Hatta, kami terpaksa membawa kalian pergi ke sini. Apa maksud kalian bawa kami secara tiba-tiba? Khawatir jika kemerdekaan ditunda, setelah kalian campur, kami ingin kalian aman untuk dari pengaruh mereka. Mereka tidak kami sangat berani. Kami tahu Bung Hatta, tapi ini untuk kemerdekaan bangsa. Baiklah, jika ini untuk kepentingan rakyat, kami ikut saja. Kemudian ada sebuah peristiwa yaitu peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, peristiwa ini berawal dari perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi.
Golongan muda ingin agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Sedangkan golongan tua ingin menunggu sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Karena khawatir kemerdekaan akan dipengaruhi oleh Jepang, para pemuda seperti Sukarni, Wikana, dan Chairul Saleh membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke daerah Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh pihak Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di Rengas Dengklok, para pemuda terus mendesak agar proklamasi dilakukan secepatnya. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan perundingan, akhirnya dicapai kesepakatan bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Peristiwa Rengas Dengklok ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan Indonesia karena mempercepat proses lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana jika proklamasinya begini saja? Ya, begini saja. Fatmawati, kemarilah. Tolong jadikan kain ini menjadi bendera merah putih. Pada pagi hari di tanggal 17 Agustus 1945, suasana di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dipenuhi oleh para tokoh dan masyarakat yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah. Tepat pada pukul 10 pagi, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi ini menandai berakhirnya penjajahan dan lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Setelah teks proklamasi dibacakan, dilakukan pengibaran bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Bendera tersebut dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Bendera merah putih kemudian dikibarkan oleh Latif, Hendra Diningrat, dan Suhud dengan penuh khidmat. Saat bendera merah putih berkibar, seluruh hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh rasa haru dan bangga. Momen tersebut menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia karena menandai lahirnya negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang kepada yang merah putih. Merdeka. Akhirnya pengorbanan ini tidak sia-sia. Ini demi anak cucu kita. Merdeka! Merdeka! Itu dia ngelamun gak sih? Iya tuh, ayo kita sendiri. Dia, kamu ngelamun? Enggak, aku baru aja belajar arti dari sebuah perjuangan. Gimana menurutmu sejarah? Sejarah bukanlah hal yang membosankan. Sejarah sangat berharga untuk masa depan bangsa.